soleh ini mbak harus terus nyekel tasbih, nyekel imamah, nyekel surban, sarungan, terus subhanallah, alhamdulillah, mboten gitu tok kan ngoten. Terus liyane terus kemudian liyane mboten wali kabeh ngoten. Hayyul hadi al-jawahirul lu'lu'iyah fi syarhil arba'in an-nawawiyah ila anqal. Al-awwalu taikang pertama auliyaullahi utawi pira-pira waline Gusti Allah, hum iya auliya iku ahibbauhu wong-wong kang dicintai Gusti Allah. Waline Gusti Allah semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani utai kang nomor loro, kulluman utawi saben-saben wong ittaqo kang takwa kang wedi sapa wong Allah ing Gusti Allah, wa wadhoba lan jebeni sapa man ala taati ing atase ngelakoni ketaatan wajadana balan ngedoi sapa man almanhiyati ing pira-pira larangan-larangan, wa a'rada lan mingu sapa man anil mustabihati saking andoh saking pira-pira perkara kang samar, fahuwa mongko utawi man iku waliyun wali. Ini yang didefin apa niku, kesimpulan singkat, wali itu siapa? Pertama kekasihnya Allah. Terus wali itu siapa? Setiap orang yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah melakukan perintahnya Allah, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangannya Gusti Allah, baik yang besar ataupun yang kecil, dan dia berpaling dari sesuatu yang tidak jelas, apakah ini haram, apakah ini halal, ditinggalkan, fahuwa waliyun, maka dia seorang wali. Niku definisinya. Jadi sinten mawon ndak harus punya keramat nggih. Wali itu perlu diketahui ndak harus punya keramat. Ada seorang wali itu ndak ngerti bahwa dirinya wali, banyak kan. Pokoknya bertakwa, sholat 5 waktu dijaga, sunah enggih, perintah zahir enggih, perintah batin enggih, tidak hasud sama orang, tidak ngurusi uripnya orang, tidak berusaha menggunjing orang, itu sudah walinya Gusti Allah. Jadi definisi yang sempit yang pernah kita simpulkan bahwa wali itu semua punya keramat, tidak semua. Bahkan sebagian wali itu tidak mengerti bahwa dirinya itu kekasihnya Gusti Allah, seorang wali. Kadang-kadang dia ngerti sama dirinya wali, tapi dia tidak ngerti orang lain yang di atasnya bahwa dia wali, kan ngoten. Enten sebagian kata saya. Ada sebagian ngerti bahwa saya ini wali misalkan. Saya ini tidak wali. Orang lain ngerti bahwa kita ini wali. Ada lagi wali itu saya ngerti wali, kok saya ini ngerti saya ini wali, tapi belum tentu ngerti orang lain bahwa orang lain itu wali juga. Biasanya orang wali di atas tingkatannya, kan banyak kejadian cerita itu. Nggak ngerti kok dia wali, kan. Padahal dia ngerti dirinya wali, tapi sama orang itu dia nggak ngerti bahwa dia wali. Ada juga ngerti kalau ini wali, kan, kalau tingkatannya ngerti ngoten. Dan wali itu ini terus berarti syubhat ini berarti tidak di pemerintahan, belum tentu, ngoten. Berarti tidak di Amerika hidupnya koyok ditarim tok nggih, belum tentu. Karena apa? Kalau misalkan ada wali hidup di pemerintahan, ini harus biar tidak sempit kita nggih. Berarti makan syubhat belum tentu ikut berkecimpung di
di pemerintahan dia itu terus makan uang pemerintahan, bukan, belum tentu. Kadang semua yang diambil dengan tanpa pemberitahuan atau diketahui orang, semuanya bayarannya dikasihkan dengan kepada orang. Wonten enten kan ngoten. Ada sebagian pemerintah itu yang hidupnya ngontrak hidupnya, ngoten. Hidupnya selalu memikirkan masyarakat dan bayarannya itu diberikan kepada masyarakat. Ada juga seorang wali niki hidupnya tidak pemerintahan tapi menerima sumbangan dari pemerintah, tapi bukan untuk dirinya. Nah ini jangan terus wali itu bersih, terus tidak hidupnya cuma di napa antara musola dan rumah tok. Ada sebagian kados ngoten. Lah kado wali yang hidup di pelacuran gimana? Enten orang yang wali hidupnya di pelacuran. Ada yang wali itu hidupnya yang memang membentengi kehidupan yang kampung atau masyarakat atau kota ini yang rusak semua. Ada wali. Berarti wali itu bisa di Amerika, nggih, yang hidupnya mayoritas orangnya kafir, kan ngoten. Berarti bisa wali itu hidupnya di Australia, nggih, kan ngoten. Jangan bayangkan bahwa kalau definisi ini berarti orangnya hidupnya antara masjid, musola dan rumah. Ini kesimpulan yang sempit, nggih. Kesimpulan yang sempit sehingga terus kalau ada seorang wali yang tidak pas dengan definisi ini tidak dikatakan wali. Tapi tetap ya napa, ini secara garis besar mawon. Secara personal, secara individu kita tidak bisa memutuskan mana orang ini wali, mana seorang itu tidak wali secara khusus. Karena katanya ilmu di dalam bidangnya la ya'riful wali illal wali. Seorang wali itu tidak mengetahui seseorang tidak mengetahui seorang wali kecuali wali, kan ngoten. Bahkan ini coba enggak secara umum, ada sebagian wali ini ngerti dirinya wali tapi dia ngerti orang lain bahwa itu wali, enggak langsung digebyah-uyah buatan. Jadi ya definisi umum berarti orang bertakwa itu harus sarung semua. Nah ini keliru, kan ngoten. Karena orang soleh itu bukan cuma orang yang pakai sarung. Karena kesalehan seseorang itu beda-beda. Kalau dia pemerintah, solehnya ada sendiri, kan ngoten. Kalau dia ulama yang tugasnya berdakwah, solehnya ada sendiri. Kalau dia hanya seorang bapak rumah tangga yang pekerjaannya becak, solehnya sendiri. Masing-masing punya kesalehan sendiri. Kalau hidupnya ditugaskan oleh Allah ada di pelacuran misalkan, hidup di lingkungan orang yang sesat dan dia ditunjuk menjadi wali, kesolehannya juga disesuaikan dengan keadaan seperti tempatnya. Berarti soleh ini mbak harus terus nyekel tasbih, nyekel imamah, nyekel surban, sarungan, terus subhanallah, alhamdulillah, mboten gitu tok, kan ngoten. Terus liyane terus kemudian liyane mboten wali kabeh, ngoten. Liyane terus kafir kabeh, kan ngoten. Tidak seperti itu, tidak seperti dugaan yang kita duga. Supaya ngerti seperti niku, ya nggih ngaji, kan ngoten. Ngaji.